Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah lembaganya mengincar partai politik tertentu usai menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Belakangan diketahui putri kandung dari Rahmat Effendi yang juga politikus Golkar menuding operasi tangkap tangan terhadap ayahnya adalah pembunuhan karakter. Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yakni Ade Puspitasari dibuat berang ketika ayahnya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ade meluapkan kegeramannya itu di depan kader Golkar Bekasi. Menurut Ade, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah pembunuhan karakter ayahnya. Ade bahkan menyebut istilah kuning yang sedang diincar KPK. Logikanya, OTT, saya ada transaksi. Bang, saya serahkan, saya ke-gap. Benar ya? Ini tidak ada. Bapak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luar, dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT. Memang ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning. Tapi nanti di 2024, jika kuning koalisi dengan orange, matilah yang warna lain. Ketua KPK Firly Bahuri membantah tudingan Putri Rahmat Effendi itu. Firly menegaskan, KPK menangkap Rahmat bukan karena diincar, namun atas dugaan penerimaan suap. Pun demikian dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi yang membantah tudingan Putri Rahmat Effendi. Golkar Bekasi menegaskan tidak ada niatan untuk melawan KPK. Sejauh ini, Golkar Bekasi mendukung proses hukum yang dilakukan oleh lembaga yang dikomandoi oleh Firly Bahuri itu. Kami berharap tidak ada dari beliau hal apalagi mendiskreditkan atau melawan KPK. Jadi memang kami menyayangkan saja bahwa video itu tidak ditayangkan secara utuh dan lengkap. Dan yang kedua, di sini juga beliau menyampaikan kepada kami semua sebagai kader Golkar Kota Bekasi bahwasanya kami mendukung dan juga mensupport apa yang telah dilaksanakan oleh proses hukum yang di KPK. Jadi sekali lagi kami mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bermula ketika Pemkot Bekasi menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan atau APBDP pada 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar 286,5 miliar rupiah. Dari 4 proyek itu, Rahmat diduga meminta pungutan kepada pihak-pihak yang menerima ganti rugi lahan dengan sebutan sumbangan masjid. Dari pengerjaan 4 proyek tanah itu, Rahmat diduga telah menerima uang 7 miliar rupiah yang diterimanya melalui orang kepercayaannya. Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang terkait jual beli jabatan. Uang dari pegawai di Pemkot Bekasi itu digunakan untuk operasional Rahmat sampai tersisa 600 juta rupiah. Pak PPN buat masyarakat Bekasi. Gimana Pak? Apa yang mau disampaikan Pak? Buat masyarakat Bekasi gimana? Tim Liputan Metro TV. Penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi oleh KPK memunculkan polemik. Putri Rahmat Effendi sekaligus Ketua DPD Golkar Bekasi menuding KPK sengaja mengincar kader kuning merujuk warna partai di mana Rahmat Effendi bernaung. Betulkah KPK sengaja mengincar kader Partai Golkar atau kubu Rahmat Effendi saja yang sengaja mempolitisasi jerat korupsi? Kami akan membahasnya bersama dua orang narasumber kami yang sudah bergabung dari luar studio. Yang pertama ada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bekasi Daryanto. Selamat malam Bapak-bapak, Mas Daryanto, Mas Nurul Gufron. Selamat malam Mas Wahyu.
Baik, saya ingin ke Mas Daryanto terlebih dahulu. Kuning sedang diincar, mungkin bisa bantu Mbak Ade. Maksudnya apa, Mas Daryanto? Iya, baik Mas Wahyu. Jadi pertama-tama kami menyayangkan atas video yang beredar tidak secara utuh. Jadi memang beliau sampaikan hal tersebut dalam forum internal partai. Jadi maksud beliau adalah memotivasi dan agar waspada terhadap situasi yang ada saat ini. Jadi memang yang dikhawatirkan tentang pembunuhan karakter itu bisa dari internal partai politik atau dari Golkar sendiri, bisa juga dari eksternal. Jadi tidak ada niatan beliau untuk mendiskreditkan apalagi melawan KPK. Jadi jelas sekali kalau video ditayangkan secara utuh, beliau menyampaikan hanya memberikan motivasi kepada kader Partai Golkar Kota Bekasi untuk tetap semangat, untuk tetap solid membangun Golkar Kota Bekasi. Itu Mas Wahyu. Jadi alamat yang dituju bukan ke KPK begitu ya? Maksud soal pembunuhan karakter, maksud soal kuning sedang diincar. Iya, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali karena memang di Golkar Kota Bekasi sendiri dalam internal partai masih ada oknum-oknum yang mengaku sebagai ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Yang notabene memang SK itu dimiliki oleh Ibu Ade Puspita dan sudah dilantik juga oleh DPD Golkar Provinsi Jawa Barat seperti itu Mas Wahyu. Oke. Baik, saya ingin ke Mas Gufron. KPK mengincar Partai Kuning, apa tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Menanggapi video yang mungkin masyarakat juga mampu mendengar dan menafsirkan masing-masing ya. Tetapi bagi KPK sekali lagi ada dua hal yang perlu kami tegaskan, bahwa KPK itu koridornya hukum. Kami tidak mengincar atau menembak warna kuning, hijau pun merah, tapi adalah mengincar siapapun yang mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kami tidak mengincar warna, tapi mengincar setiap warga negara, pejabat negara, para kepala daerah misalnya yang memang melakukan korupsi. Kami tidak melihat latar belakang warnanya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa merasa ada pembunuhan karakter, mungkin yang bersangkutan merasa terbunuh karakternya, tetapi itu pembunuhannya bukan oleh KPK. Pembunuhan itu adalah karena dirinya sendiri melakukan tindak pidana korupsi. Para pejabat yang terhormat itu memang mestinya harus menjaga kehormatannya dengan menjauhkan diri dari korupsi. Kalau kemudian melakukan tindak pidana korupsi, secara sadar sesungguhnya dia sudah membunuh kehormatan dan martabatnya sendiri. Ini yang mari kita sama-sama pahami bahwa KPK hadir untuk menjaga marwah kepemimpinan Indonesia, begitu baik legislatif maupun eksekutif. Oke, apa tanggapan Anda Mas Daryanto? Tadi Mas Gufron mengatakan pembunuhan karakter ini yang membunuh adalah dirinya sendiri. Mungkin merujuk ke Pak Rahmat sendiri, Rahmat Effendi sendiri, kader Golkar sendiri, ayahanda sendiri dari Mbak Ade. Ya. Jadi memang disampaikan pada saat orasi politik tersebut Mas Wahyu, beliau menyampaikan kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Karena bagaimanapun nanti hal tersebut harus dibuktikan di dalam pengadilan. Jadi jelas disampaikan oleh beliau, kita harus menghormati proses hukum yang ada dan kita tunggu sampai ada keputusan final di dalam pengadilan. Nah itu jelas sekali di dalam orasi beliau disampaikan. Memang yang kami sayangkan video itu tidak ditayangkan secara full atau secara tuntas seperti itu. Dan tentunya kami juga menghormati proses hukum yang sedang berlaku dan berjalan di KPK. Kami sangat hormat dan respect dengan KPK. Dan tentunya kita berharap juga bahwa hal ini bisa berjalan sesuai dengan koridor dan hukum yang berlaku. Oke, saya ingin kembali ke Mas Gufron. Apakah pernyataan yang disampaikan putri dari Pak Rahmat Effendi ini kemudian akan mempengaruhi proses penyidikan yang saat ini tengah berjalan? Bagi kami memaklumi saja ya, namanya seorang putri ataupun putra dari orang tua tentu akan membela dan juga pembelaannya dengan mengkait-kaitkan pada hal-hal yang di luar hukum. Mau konteks politik ataupun konteks mungkin seandainya dibawa-bawa ke agama atau suku dan lain-lain, itu biasa. KPK sudah mengalami banyak hal dan kami memaklumi. Tapi perlu kami tegaskan dan kami sepakat sebagaimana disampaikan Pak Daryanto tadi, Pak Darmanto, bahwa KPK
akan tegak di hadapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah kami kumpulkan. Sehingga seandainya pun ada proses pembelaan dari pihak tersangka ataupun keluarganya ataupun parpolnya, itu dipersilahkan dalam konteks prosedur hukum. Kami menghormati dan juga tetap akan menghargai proses-proses pembelaan secara hukum yang mungkin akan dilakukan oleh tersangka. Ya, misalnya seperti yang disampaikan Mbak Ade adalah uang yang disita KPK 5,7 miliar rupiah kemarin yang dihadirkan ketika keterangan pers oleh Pak Firly Bahuri itu bukan uang Pak Pepen misalnya, tetapi uang pihak ketiga yang akan diserahkan. Bagaimana misalnya menjawabnya? Ada narasi-narasi yang keluar seperti itu. Ya biasa, jadi di banyak kasus memang saat ini tidak pernah kemudian pejabat penerima uang tersebut itu menerima langsung, biasanya menggunakan pihak ketiga. Dan itu sudah beberapa kali di kasus-kasus sebelumnya, bukan hanya kepala daerah, para menteri juga kemarin tidak pernah langsung menerima dari pemberi, pasti menggunakan pihak-pihak ketiga ataupun orang-orang kepercayaan. Bahkan mungkin juga menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain. Itu sudah modus yang sudah tradisional, sudah dari dulu sudah begitu. Jadi bukan berarti ketika tidak menerima langsung kemudian tidak merupakan tangkap tangan, tapi faktanya bahwa kemudian walaupun tidak diterima langsung, tapi diterima oleh pihak yang dalam kekuasaan ataupun dipercaya oleh yang bersangkutan. Dan memang itu sudah lazim terjadi belakangan ini begitu ya, lewat kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPK, lewat pihak ketiga begitu, memang tidak diberikan langsung. Ya, sudah beberapa kali kan, ya termasuk beberapa 2 menteri sebelumnya juga begitu. Jadi tidak berarti kemudian OTT itu kemudian serah terimanya langsung kepada yang bersangkutan, tidak. Tetapi kepada pihak ketiga, tapi dari komunikasi yang kami rekam itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang tersebut, pihak ketiga tersebut itu hanya sebagai gatekeeper saja, hanya layer saja untuk menerima. Tetapi sesungguhnya mereka hanya bagian dari bukan subjek yang sesungguhnya tertuju begitu. Oke. Mas Daryanto, selain tadi menyebut ada 2 hal paling tidak yang kontroversial soal pembunuhan karakter, kemudian Partai Kuning diincar, apalagi yang disampaikan oleh Mbak Ade sebenarnya di forum itu? Kalau tadi Anda katakan ini adalah pengarahan untuk kader internal Partai Golkar di Bekasi. Ya, betul. Memang pembunuhan karakter itu terjadi banyak sekali di media-media sosial yang beredar. Jadi memang beliau menjelaskan pembunuhan karakter itu bukan dari KPK, tapi dari media sosial yang kami terima tentang bully dan juga terhadap beliau, bahwa beliau sudah menyatakan seolah-olah bersalah seperti itu, Mas Wahyu. Dan pada pertemuan itu juga beliau mengingatkan kepada kami Partai Golkar Kota Bekasi untuk tetap solid, untuk tetap menjaga kebersamaan, untuk tetap ingat kepada target kita di tahun 2024 nanti, bahwa kita akan memenangkan pilkada dan juga pileg dan juga pemilihan presiden nanti untuk memilih atau menjadikan Bapak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, kalau menghormati proses hukum artinya kan juga seharusnya tidak mengganggu proses hukum nih yang sedang berjalan di KPK saat ini. Apa kemudian pesan atau instruksi dari DPD Partai Golkar di Kota Bekasi agar kader-kadernya tertib, benar-benar memang mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan? Ya, yang kita lakukan praktik hukum, Mas. Jadi kita hormati sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh KPK, dan kita juga bekerja sama dengan secara baik, memberikan pengertian dan juga pemahaman kepada kader Golkar yang ada. Tentunya ini juga salah satu bentuk proses dari Partai Golkar untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, gitu, Mas. Baik, Mas Gufron, update dari pengembangan kasus ini seperti apa hingga hari ini? Setelah kemarin sudah ada 9 tersangka, apakah ada kemungkinan tersangka baru? Sejauh ini kami masih baru mendalami terhadap bukti-bukti yang perlu kami buktikan untuk mendukung 9
tersangka tersebut ya. Jadi kami sudah memiliki 2 alat bukti bagi 9 tersangka. Namun itu perlu kami dalami lebih lanjut tentang proses-proses pranya atau sebelumnya supaya kemudian lebih mematangkan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pada dugaan-dugaan tipikor yang lain. Itu yang sedang kami lakukan. Sementara ini kami masih menetapkan 9 tersangka. Ya, kalau kemarin hasil hari Jumat ya kalau tidak salah ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor atau di ruang kerja Pak Rahmat Effendi, Pak Pepen, dan juga memeriksa Sekda kalau tidak salah di Bekasi. Apa kemudian hasilnya? Sementara terus terang sebagai pertanggung jawab kepada publik, tapi kami juga memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan apa kegiatan dan maupun hasil-hasilnya. Nanti kalau kemudian ada momen-momen pentersangkaan kembali, baru kami bisa memberikan pengumuman kepada publik ya. Tentang sementara rangkaian penyelidikan, tentu kami mohon dimaklumi bahwa ini adalah proses yang perlu kami jaga kerahasiaannya. Baik, terima kasih Mas Nurul Gufron dan juga Mas Daryanto. Kita akan terus kawal sama-sama proses yang sedang berlangsung di KPK saat ini. Selamat malam.